Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat vloggers, kembali lagi bersama saya Abdul di channel YouTube Abdul Official dan di channel YouTube Mas Abdul Vloggers. Jadi pada video kali ini Abdul kembali lagi untuk di program program obrolan Mang Abdul. Jadi pada video kali ini di program obrolan Mang Abdul kali ini, Kak Abdul akan kembali menceritakan kisah horor, cerita horor yang dialami oleh Mas Dayat. Kemarin Kak Abdul sudah bercerita tentang Mas Dayat, kisah horor, cerita horor di sebuah kuburan. Kali ini Kak Abdul akan bercerita kisah horor, cerita horor yang dialami oleh narasumber kita, netizen kita yang namanya Mas Dayat. Kali ini Kak Abdul akan cerita horor, kisah horor yang berjudul Rumah Angker. Oke, kita sambung ceritanya dari cerita yang kemarin, sahabat. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa seperti biasa kalian bantu dukung channel YouTube ini dengan cara pencet tombol subscribe dan pencet tombol lonceng notifikasi. Sorry, kebanyakan makan angin. Ya, kembali lagi. Jangan lupa seperti biasa kalian bantu dukung channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan pencet tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan ketika channel YouTube ini baru upload video terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan share untuk memperkembangkan channel YouTube ini. Oke. Oh ya, sahabat, ada berita penting. Ada Kak Abdul mau ngasih tahu sesuatu. Kalian jangan lupa bantu donasi seikhlasnya, bantu donasi uang seikhlasnya. Kalian kalau mau donasi untuk keperluan syuting Kak Abdul dan untuk anak yatim piatu juga, kalian bantu donasi, kirim uang seikhlasnya ke rekening Kak Abdul, rekening dana Kak Abdul ya. Nomor dananya ada di tulisan berjalan di bawah sini. Kalian bantulah donasi ya, kirim uang, kirim rekening Kak Abdul ya, kirimkan uang ke rekening aplikasi dana Kak Abdul ya. Nomornya ada di tulisan berjalan di bawah sini. Donasi uang kalian yang sudah kalian kirim akan Kak Abdul salurkan ke anak yatim piatu dan untuk keperluan Kak Abdul juga ya. Jadi dibagi dua ya, sama anak yatim dan sama Kak Abdul gitu ya. Kalian jangan lupa bantu donasi ya, uang seikhlasnya untuk kalian bisa kirimkan uang kepada Kak Abdul ya. Kalian jangan lupa bantu donasi ya, gitu ya. Oke, kita lanjut bercerita. Di awal cerita Mas Revi kan kemarin ya. Ini kembali ya, di awal cerita Mas Dayat habis dari kampus mau menuju ke rumahnya dan dia habis melewati kuburan angker ya, kuburan tempat pemakaman umum ya, yang Mas Dayat sendiri percaya bahwa di situ angker. Setelah Mas Dayat ini melewati kuburan situ, memang di situ banyak rumah-rumah, memang di situ banyak komplek warga. Nah, kuburan ini adanya di tengah-tengah komplek warga. Jadi misalkan kuburannya di sini ada jalan gini, dan di sekitarnya ini memang ada rumah warga, tapi jaraknya ini jauh, sahabat. Nah, kebetulan Dayat ini rumahnya ini melewati dua rumah kosong ya yang ada di komplek tersebut. Di sini saya nggak menceritakan rumah kosong itu asal usulnya gimana, tapi di sini saya hanya menceritakan
pengalaman yang Dayat alami aja. Keluar dari kuburan itu, Dayat masih melunggangi sepeda motornya gitu. Dan singkat cerita, sepeda motornya ini mogok karena kehabisan bensin pada saat setelah selesai melewati kuburan tersebut. Nah, pada saat itu Dayat keliling-keliling mencari tempat bensin eceran ada di mana. Dayat mencarilah, sementara motornya ditinggalin di situ. Terus dikunci setang. Dayat keluar dari motor itu. Padahal motornya ini udah dikunci setang. Udah kan gitu. Terus Dayat ini jalanlah mencari tempat ini bensin eceran gitu ya. Nah, pada saat itu kebetulan tanpa disadari Dayat sudah berjalan jalan kaki di komplek yang rumah kosong itu. Dayat belanga gini, dan pas nengok ke kiri, tiba-tiba rumah kosong ini ada di sampingnya. Dan Dayat sekilas melihat seseorang cewek berbaju putih. Dia mukanya ini hancur. Pas nengok langsung Dayat merasakan aura mistis yang sangat kuat di situ dan mulai merinding di situ. Badan kaku, gemeteran, seolah-olah kayak ada yang megangin, padahal itu hasil dari ketakutan dia sendiri. Dan akhirnya kebetulan dia kuliahnya ini kan jurusan agama Islam ya, jurusan keagamaan. Jadi dia hafal salah satu doa. Dia langsung berdoa, bermunajat kepada Sang Pencipta, dan dia mohon supaya bisa keluar dari arena tempat tersebut, dan dia mohon supaya bisa cepat meninggalkan tempat tersebut, dan dia berdoa dengan ayat suci Al-Quran yang dia baca. Dan akhirnya Dayat buru-buru meninggalkan tempat itu untuk mencari bensin. Dari tempat rumah kosong, Dayat terus berjalan, sementara motornya ini ada di belakang masih. Dan Dayat mencari tempat bensin tersebut, dan akhirnya ketemulah tempat bensin tersebut. Singkat ceritanya itu ketemu tempat bensin tersebut. Padahal Dayat ini mencari bensin ini lumayan lama ya, ada sampai 30 menitan lebih, dan saya persingkat aja waktunya, dan ketemulah tempat bensin eceran tersebut ya. Dan kebetulan di situ ada warung juga di situ, dan akhirnya Dayat berusaha kembali ke motornya dan lari sekencang mungkin, dan akhirnya kembali ke motornya. Dan Dayat mencoba nyalakan motornya, dan akhirnya Dayat berhasil nyalain motor. Akhirnya motor kembali hidup kembali, dan Dayat berusaha untuk cepat-cepat lewatin rumah kosong itu dan menuju ke warung tersebut ya, untuk membeli bensin eceran ya sahabat ya. Dan Dayat kan naik motor deh, dan Dayat ini pada saat melewati rumah kosong, motornya mendadak berhenti lagi, mogok lagi ya, karena mungkin kehabisan bensin. Pada saat itu, tanpa pikir panjang, hawa-hawa udah mulai kerasa mistis, hawa-hawa udah mulai mencekam, dan akhirnya Dayat langsung turun dari motor dan berusaha
berusaha untuk dorong motor ke tempat bensin tersebut. Nah, kejadian berikutnya muncul kembali pada saat Dayat turun dari motor mau menuntun motor itu ke tempat bensin tersebut. Nah, disinilah makhluk astral kembali muncul. Kuntilanak itu kembali muncul nangking di motor. Nah, dan akhirnya Dayat berusaha untuk melawan, membacakan ayat suci Al-Quran, dan akhirnya setan itu kembali hilang lagi. Di situ Dayat masih agak deg-degan, Dayat masih agak gemeteran, dan Dayat ini sangat lumayan ketakutan juga, tapi dia tahan. Jangan sampai dia perlihatkan rasa takut itu kepada para bangsa jin setan itu ya, karena semakin Dayat takut, jin itu akan semakin kuat gitu ya. Dan akhirnya Dayat berusaha memberanikan diri dan terus berzikir dan terus membaca ayat suci Al-Quran, padahal kuntilanak sudah pergi. Dan akhirnya dia melawan rasa gemetaran, dan akhirnya sedikit demi sedikit dia berhasil menuntun motornya dan melewati rumah kosong tersebut. Dan ini baru satu rumah kosong ya sahabat, ini baru satu rumah kosong, dan di depan masih ada rumah kosong lagi. Dan ini perjalanan Dayat belum selesai sampai di sini. Dan singkat cerita, Dayat nuntun motor, dan ini belum ketemu rumah kosong satu lagi, karena ada dua rumah kosong dari yang Dayat lewati menuju rumahnya itu ya. Dan akhirnya dia ini berjalan terus gitu kan, berjalan, maksudnya berjalan itu nuntun motor. Dan akhirnya 30 menit kemudian dia sampai ke tempat pembelian bensin eceran tersebut. Dan akhirnya Dayat duduk sambil beli bensin, dan di situ sambil Dayat istirahat karena nafasnya tersengal-sengal ya, maksudnya kalau orang Jawa bilang itu ngos-ngosan. Dan akhirnya Dayat berhenti. Setelah beli bensin selesai, Dayat belilah minum di situ. Kebetulan ibu warung di situ atau bapak atau penjaga warung di situ masih bangun, belum pada tidur. Dan akhirnya Dayat berusaha ngobrol ke tempat warung itu ya, ngobrol cerita-cerita, dan cerita pun selesai. Gimana, kalian seru nggak dengerin cerita Kak Abdul tentang kisah horor ini? Jika kalian seru dan jika kalian suka sama cerita horor yang Kak Abdul sampaikan di video kali ini, kalian jangan lupa bantu dukung channel ini ya dengan cara pencet tombol subscribe dan pencet tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan ketika channel YouTube ini baru upload video terbaru. Dan jangan lupa like, comment, dan share untuk memperkembangkan channel YouTube ini. Ingat, jangan lupa subscribe dan pencet tombol lonceng, karena Kak Abdul akan menceritakan kisah Dayat ini di episode selanjutnya. Jadi kisah Mas Dayat, kisah horor, cerita horor dari Mas Dayat gak berhenti sampai di sini. Banyak kejadian yang akan lebih serem dan lebih menakutkan yang Kak Abdul akan ceritakan. Dan juga ada cerita dari ibu atau bapak warung yang Mas Dayat ngobrol sama ibu warung. Mas Dayat itu tanya, dan ibu warung atau bapak yang penjaga warung ceritakan rumah kosong yang di sebelah sana itu. Kalian mau tahu kisah selanjutnya apa yang dibicarakan Dayat sama penjaga warung itu? Saksikan kisah horor, cerita horor di dalam program Obrolan Mang Abdul hanya di channel YouTube Abdul Official dan di channel YouTube Mas Abdul Vloggers ya. Kak Abdul kan ceritakan tentang Mas Dayat di video selanjutnya tentang obrolan penjaga warung ini, dan juga satu rumah kosong sebelum akhirnya Dayat kembali ke rumahnya dengan selamat. Jadi kalian harus nonton sih, karena
kisahnya ini menarik banget dari salah satu netizen. Ya ini lumayan ya. Jika kalian ya ada cerita horor, jika kalian punya cerita horor atau kisah horor, kalian bisa ceritakan di nomor WhatsApp Kak Abdul. Nomor WhatsApp Kak Abdul ada di tulisan berjalan di bawah sini. Kalian cerita-cerita aja di nomor WhatsApp Kak Abdul. Atau kalau nggak mau ribet, kalian bisa ceritakan di kolom komentar di video ini. Kak Abdul akan ceritakan kisah horor, cerita horor yang dialami oleh kalian sendiri, dan Kak Abdul akan ceritakan pengalaman kalian tentang kisah horor ini di video selanjutnya. Ini di episode ke 13 ya mungkin ya, dan Kak Abdul akan ceritakan kembali tentang Mas Dayat ini di episode selanjutnya, di episode 14 mungkin, dalam program obrolan Mang Abdul. Oke, jadi mungkin videonya segini aja. Ini kisahnya sudah selesai. Jadi buat kalian semuanya, saya ingatkan kembali, jangan lupa seperti biasa, bantulah dukung channel YouTube ini dengan cara like, comment, dan share untuk memperkembangkan channel YouTube ini, dan jangan lupa subscribe dan pencet tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan ketika channel YouTube ini baru upload video terbaru. Oke, jangan lupa like, comment, dan share. Oke, ya kayak gitulah pokoknya ya. Jadi mungkin videonya segini aja yang bisa Abdul Official sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa kirimkan uang donasi buat Kak Abdul dan buat anak yatim piatu. Donasinya seikhlasnya ya. Kirim donasi uang melalui rekening Dana Kak Abdul, rekening aplikasi Dana Kak Abdul. Nomor dananya ada di tulisan berjalan di bawah sini. Kalian ada lihat kan tulisan berjalan di bawah sini? Nah, di bawah sini ada tulisan berjalan. Kalian kirim aja uang di aplikasi Dana Kak Abdul. Boleh berapapun, yang penting asal kalian ikhlas. Pokoknya seikhlasnya kalian kirim uang di rekening Dana Kak Abdul ya. Oke, paham ya? Kak Abdul sangat membutuhkan dana itu ya, uang dana dari kalian ya. Kak Abdul gak minta banyak, cuman Kak Abdul minta seikhlasnya ya, begitu. Oke, ini udah kepanjangan durasinya, jadi mungkin videonya segini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya dalam program obrolan Mang Abdul. Mungkin videonya segini aja, and see you at the next video. Goodbye. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ciao ciao, gigimu jam koha. Dadah. Bye.